awal karena jumlahnya pun tidak banyak, saya sekaligus presensi saja ya kalau. Putri Febriani hadir. Hadir, Pak. Bintang Falik. Hadir, Pak. Sabrina Putri. Sabrina tidak ada. Joshua Immanuel. Hadir, Pak. Yusuf Akbar Kurniawan. Hadir, Pak. Yusuf Ali Permadi. Bagus Priambodo. Aris Febriani. Hadir, Pak. Afrizal Pramudian. Saya, Pak. Brenda Anabel. Hadir, Pak. Dimas Arya Asmara. Eka Putra. Dimas. Hadir. Arsul Mustaqim. Hadir, Pak. Baruna. Karisma Santoso. Hadir. Tidak. Rizky Maulana. Tidak hadir. Mohnailul Arsab. Hadir, Pak. Dimas Ramadan. Adam Nuradu. Hadir, Pak. Ahmad Nurfaik. Hadir, Pak. Dia Safa Anissa. Hadir, Pak. Dia Yunur Akila. Hadir, Pak. Elisa Rahmawati. Hadir, Pak. Yang tidak hadir di sini ada 5 ya. Sabrina, Mas Arya Asmara, Baruna Karisma, Dimas Ramadan. Betul ya, nggak ada ya di sini ya. Apakah sudah masuk? Oke. Untuk nanti yang saya panggil namanya dan tidak hadir, sementara saya catat di presensi ketidakhadiran ya. Nanti kalau sudah masuk ya, silahkan chat di kolom chat ini ya untuk namanya. Siapa saja yang tahu teman-teman yang hadir yang tadi saya panggil. Oke, untuk mata kuliah kajian seni gambar ini pertemuan yang kedua. Kemarin saya sudah sedikit membahas tentang karakteristik dari mata kuliah kajian seni gambar ini yang merupakan mata kuliah yang sifatnya itu teori ya, yang selama 1 semester ke depan diisi kajian materi tentunya terkait dengan. Anda sudah semester berapa saat ini? Semuanya ini satu angkatan ya, satu rombel ya, anak wali saya juga ya. 6 ya. Ada rencana untuk mengambil proyek studi atau proyek studi atau skripsi untuk tugas akhirnya? Brenda, apa rencananya? Rencananya mau proyek studi, Pak. Proyek studi. Proyek studinya sudah ada bayangan belum mau membuat apa? Pengennya bikin ilustrasi anak gitu, Pak. Ilustrasi anak? Iya. Maksudnya ilustrasi gambar yang diperuntukkan anak-anak atau? Iya, buat anak-anak, Pak. Ya, maksud saya dalam bentuk buku atau hanya ilustrasi bebas?
Mau dalam bentuk buku, Pak. Jadi nanti mata kuliah ilustrasi teks ini penting untuk menjadi embrio ya di namanya penyusunan karya proyek studi dari Brenda ini. Ya, melalui mata kuliah ilustrasi teks nanti Anda bisa menyusun embrio ya terkait dengan laporan proyek studi yang nanti akan Anda pilih. Tentunya dari pengalaman itu nanti Anda juga membuat produk yang baru yang audiensnya itu adalah anak-anak, dan penting untuk diperhatikan nanti ya di dalam berkarya di mata kuliah ilustrasi teks. Nanti kita mulai pukul 12:30 ya. Kalian ada kuliah lagi nggak setelah ini? Jam 11 ada nggak? Saya enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Yang lain semua nggak ada ya. Jadi untuk kita Saya maju. kajian seni rupa Nusantara, Pak. Oh iya. Oke, di Mas Aris malam sudah saya presensi. Sampai jam berapa? Cuma 2 SKS sih, Pak. Kayaknya. Oke. Dari jam berarti 11. Dari jam 11 ya. Nanti untuk 12:30 mungkin Caranya mau ambil skripsi, Pak. Juga. skripsi ya. Berarti Anda ke penulisan ya. Kira-kira apa nanti yang ingin dikaji? Kajian visual dari film atau animasi mungkin, Pak. Cuman belum ada gambaran. Mau ngambil. Ya, dan semiotikanya. Oh, semiotika. Ya. Ya, melalui mata kuliah semiotika sudah dapat ya? Belum, Pak, kayaknya. Semiotika belum? Belum. Ya, nanti bisa untuk backnya saja yang berbeda ya. Kalau dalam mata kuliah ini adalah khusus membahas kajian tentang tapi nanti sesuai dengan ketertarikannya. Jadi nanti mau membuat mengkaji atau meneliti, menganalisis subjeknya apa ya. Kalau film ya nanti di. Kalau Ahmad Nurfaik, proyek studi apa skripsi? Saya belum ada sih, Pak, rencana. Belum tahu saya. Belum memutuskan. Iya. Masih ada kuliah di semester yang akan datang? Maksudnya, Pak? Sudah berapa SKS-nya ditempuh? Kemarin berapa ya? Berapa kemarin saya cek ya? Lupa sih, Pak. Jadi belum ada gambaran ya. Iya. Kalau Arsul sudah ada planning untuk ke depan kaji. Saya ikut yang proyek studi, Pak. Studi ya. Iya. Apa rencananya? Kalau rencananya, insya Allah bikin ilustrasi desain karakter untuk sebuah kemasan, Pak. Jadi nanti saya pilih UMKM gitu, terus varian-varian rasanya saya bikin desain karakter gitu. Oh, iya. Rencananya seperti itu rencananya. Ya, itu ada mata kuliah juga yang mendasari ya, namanya desain karakter ya. Anda sudah dapat mata kuliah itu? Desain karakter. Desain karakter belum, Pak. Sepertinya tidak ada. Oh, itu disajikan untuk mahasiswa D3, DKV ya. Namanya mata kuliah desain karakter. Saya juga yang mengajar mata kuliah itu.
Tapi Berarti yang untuk anak seni rupa enggak? Yang anak seni sepertinya rupa enggak bisa ya? Oh, sepertinya itu lebih ke desain identitas visual. Porsinya lebih ke sana. Sudah kan ya? Di semester ini ya ada ya? iya Pak. Semester Ya, ini DIV. jadi dipelajari di desain identitas visual bagaimana identitas visual itu bisa membranding suatu produk, membranding suatu relevan dengan Arsul ya yang nantinya akan Iya Pak. memilih itu sebagai. Kalau bintang sudah ada planning Saya proyek studi Pak rencananya. mau bikin apa? Mau buat buku cerita ilustrasi gitu sih Pak. Cerita ilustrasi sama kayak Berindah ilustrasi buku gitu. Kalau saya buku ilustrasi tentang asal mula dari seni barungan di daerah Blora sih Pak. Oh iya, oke. Alah, kamu dari asli sana, Blora? Saya lahir di Semarang tapi untuk sekarang saya tinggal di Blora sih Pak, di Cepu Blora. Oke, jadi bisa dijadikan sebagai karya proyek studi ya. Itu juga nanti Anda bisa mencari data-datanya di wilayah tempat Anda, bisa wawancara tokoh masyarakat di sana ya. Kemudian ada literasi yang khas tentang Iya Pak. kesenian itu ya, sehingga Anda nanti mereilustrasikan inovasi. Ada novel di Anda melalui karya. Gus Mas, silahkan, nggak apa-apa ya. Iya. Kalau Elisa, saya ingin tahu, kebetulan ini adalah anak wali saya. Kalau saya belum tahu sih Pak, tapi rencananya kayaknya mau ambil skripsi. Oke. Di tugas akhir kan ada karakteristik proyek studi dan juga skripsi penulisan proyek studi ke karya ya. Apa? Belum ada gambaran tentang skripsi yang Rencananya kayaknya mau penelitian kajian. mengkaji analisis semiotika dari cover buku anak gitu Pak. Khususnya ke cover buku. Nah, gitu ya. Iya. Boleh, nggak masalah. Itu ada satu kasus tersendiri yang bisa Anda petik ya melalui beberapa metode pendekatan semiotik tentunya ya. Oke, Taris, ada rencana mau mengambil apa? Studi apa skripsi? Untuk sekarang belum ada planningnya Belum ada Pak. gambaran. Iya. Coba nanti direnungkan. Biar ada planning ketika di semester yang akan datang sudah ada gambaran. Jadi mata kuliah yang tersaji di semester ini itu sekaligus menjadi embrio ya untuk dijadikan sebagai luaran untuk studi atau skripsi. Jadi Anda kuliah di semester ini itu tidak sia-sia karena punya tujuan. Jadi kita memikirkan langkah berikutnya. Setelah ini kan ini mungkin semester terakhir ya bagi KS-nya 140. Tapi bagi yang belum ya nggak apa-apa, boleh saja itu direncanakan mau ke penelitian atau mau ke karya. Jadi Anda sudah siap jauh-jauh hari karena prosesnya itu cukup panjang ya dan banyak juga yang di tengah jalan itu mereka ternyata tidak cocok dengan skripsi atau mereka tidak cocok dengan studi ya. Jadi mulai dari saat ini itu penting untuk diperhatikan. Jadi mata ambil porsinya itu sesuai dengan TA ya atau tugas akhir yang nanti kita rencanakan. Oke, Yusuf Akbar, ada rencana apa? Kalau saya proyek studi Pak. Apa?
baru kepikiran bikin video klip mungkin atau video promosi gitu Pak. Oke, Bro. Mata kuliah animasi sudah melalui ya? Editing Animasi. video, Belum Video ambil editing. video belum ambil Pak video editing Pak. Di semester ini ada kan video editing? Ya kemarin telat nyebutnya Pak. Oh gitu. Ya nanti belajar sama teman-teman yang sudah mengambil itu ya. Nggak apa-apa ya. Nanti di semester depan mengambil mata kuliah itu sehingga itu relevannya dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Kalau Adam Nurado punya planning, Adam? Kalau saya insya Allah sih pengennya proyek studi Pak. Cuman Proyek belum studi. kepikiran, cuman pengennya sih kayak tentang animasi sih, Pak. Cuman belum kepikiran apanya gitu. Animasi. Iya maksudnya tentang seperti itu sih. Oke. Bagus. Yang bodoh, planningnya apa? Proyek studi. Proyek studi? Ya, tapi belum tahu mau apa. Oke. Kemudian Nailul. Iya Pak. Kalau saya insya Allah rencananya proyek studi Pak. Dalam proyek studinya mau bikin apa? Mau bikin tentang itu Pak, desain karakter dan ilustrasi dari tumbuhan khas Indonesia. Tumbuhan khas Indonesia. Iya, inspirasinya dari tumbuhan terus dibikin desain karakter begitu Pak. Oh iya. Hampir sama dengan Arsil tadi ya. Iya mungkin hampir sama. Itu pendekatan personifikasi nanti ya yang Anda memunculkan karakter. Ya seperti yang kita lakukan di mata kuliah ilustrasi teks di awal proyek kan kita menggunakan langkah awal dan karya ilustrasi untuk, tapi kan segmen audiensnya itu kan untuk anak-anak. Untuk Diayu sekarang apa? Ya pengennya proyek studi Pak. Apa? Membuat apa? Tapi belum pikiran sih Pak. Belum kepikiran. Iya. Kalau bisa nanti mata kuliah yang relevan yang saat ini tersaji atau yang sudah terlewati itu bisa dipelajari secara spesifik ya agar Anda punya. Dimas Aryasmara. Saya proyek studi Pak. Proyek studi. Pengen buat kreativitas video produk untuk UMKM Pak. Oke. Video editing sudah ambil mata kuliah itu di semester? Sudah Pak. Di semester ini ya? Iya sudah. Ya nanti sekaligus menyelesaikan mata kuliah tersebut, Anda juga merencanakan ya untuk hingga itu rancangan untuk proyek. Iya Pak. Dimas Ramadan. Proyek studi juga Pak. Buat apa? Kemungkinan itu Pak, ilustrasi kebutuhan merchandise. Ilustrasi untuk merchandise. Iya. Anda bekerja sama juga nanti ya dengan UMKM gitu ya. Oke. Yusuf Ali Permadi. Niat proyek studi apa? Oke. Sudah terfikirkan?
Iya, Pak. Joshua Eh, buat apa? insya Allah sih proyek studi, Pak. Apa proyek studinya? Kemungkinan antara bikin packaging untuk UMKM sama atau bikin ilustrasi untuk brand clothing gitu, Pak. Kamu masih kerja di Masih. di tempat yang dulu itu ya? Iya, masih, Pak. Ya, kalau bisa yang relevan dengan apa yang sudah kamu kerjakan saja. Ya, itu justru memberikan kualitas yang lebih dan juga tidak mana-mana juga. Yang apa yang sedang kamu kerjakan, yang senang kamu kerjakan, ya itu saja yang kamu jadikan sebagai prioritas. Kalau saran saya sih begitu. Siap, Pak. Terima kasih. Baruna, kalau Baruna apa rencananya? Saya proyek studi, Pak. Membuat apa Baruna di proyek studimu? Saya perancangan buku konsep art karakter ada ya. Yang kamu jadikan sebagai karya proyek studi. Frisel, Pramudian. Saya juga pengennya proyek studi sih Pak, tapi belum ada gambaran mau bikin apa. Oke. Nanti diputuskan ya, dipilih salah satu di antara sekian banyak mata kuliah yang Rizky Maulana. Rizky, Hadir, Pak. Apa rencananya? Saya rencananya proyek studi sih, Pak. Buat apa? Kayaknya animasi untuk pembelajaran anak, Pak. Animasi ya? Iya. Biasanya karya proyek studi animasi untuk pembelajaran itu banyak dibuat oleh teman-teman PSR ya, karena dia kan memang basicnya pendidikan. Tapi nggak masalah, nanti di dalam hal ini kamu lebih menonjolkan ke animasi, teknik macam mungkin. Oh ya, baik. Oke, ya baik teman-teman semua yang sudah hadir ya. Dari apa yang sudah saya tanyakan tadi, diskusi iskat ya, untuk mengawali mata kuliah kajian seni gambar ini, saya sebenarnya ingin tahu apakah ada yang relevan dengan mata kuliah ini ya. Barangkali ini menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian tugas akhir ya. Tentunya untuk mata kuliah yang seni gambar ini ya yang relevan dengan tugas akhir adalah skripsi ya. Ya wujudnya adalah kajian. Di dalam mata kuliah ini tadi juga ada yang sempat mengusulkan juga ya kajian semiotik, tapi idiomnya kan bukan seni gambar ya. Ada video, ada apa namanya, cover buku dan sebagainya ya, tadi disampaikan oleh di buku tadi ya. Artinya beberapa mata kuliah yang sudah saudara ambil selama ini, yang menurut Anda potensial, yang menurut Anda sangat Anda kuasai, ya itu yang nantinya dilanjuti untuk tangan proyek studi atau skripsi, ya penyelesaian tugas akhir. Yang mahir dalam teknik karya, yang mahir dalam kemampuan praktek, ya silahkan Anda mengaplikasikan itu, kemampuan teknik itu dalam wujud karya proyek studi ya. Proyek studi itu bisa banyak hal ya, bisa ilustrasi, bisa gambar, bisa lukis, bisa animasi, bisa digital, imagine ya, atau karya ilustrasi pun boleh dengan berbagai teknik ya, teknik manual, teknik digital yang Anda kuasai tentunya.
bahkan poster juga bisa dijadikan sebagai karya proyek studi, tentunya dengan tema dan juga pendalaman karakter yang secara khusus ya, karakteristik dari tema itu sendiri maupun dari konten ya yang dikupas lebih dalam, lebih luas. Oke, saya masuk ke sesi mata kuliah kajian. Screen saya sudah bisa dilihat? Belum, Pak.
Halo, dengar suara saya? Kedengeran, Pak. Oke, mohon maaf ya, tadi saya terpental. Saya coba share screen ulang. Ini tampak nggak di layar Anda? Masih muter-muter, Pak. Nah, udah, Pak. Sekarang udah? Udah, Pak. Oke. Ya, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Ya, inilah resiko kita menyelenggarakan mata kuliah secara daring. Ada kejadian-kejadian tertentu yang luar kendali mata kuliah ini. Kita waktunya. Baik, mata kuliah kajian seni gambar. Ini tadi saya sudah setting untuk Zoom ini require meeting ya. Jadi setiap minggu di pertemuan yang akan datang Zoom-nya itu sama linknya. Jadi nanti bisa masuk sesuai waktu yang sudah tersedia saja ya. Ya kita langsung menggunakan link Zoom ini untuk mata kuliah kajian seni gambar. Dan ke depan karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sifatnya teori, selama 1 semester itu nanti kita akan lakukan pembelajaran secara daring seperti ini ya. Baik, deskripsi dari mata kuliah ini ya, untuk mata kuliah kajian seni gambar itu, yakni mengkaji konsep yang berkenaan dengan berbagai jenis, kemudian gaya, kemudian coraknya, kemudian teknik dan metode dalam berkarya seni. Sehingga melalui mata kuliah ini nanti saudara memiliki kemampuan untuk mengkaji karya-karya seni gambar dengan berbagai analisis dan pendekatan. Jadi mata kuliah kajian seni gambar ini sangat cocok Anda nanti menyusun TA atau tugas akhirnya nanti proyek studi, skripsi ya, hanya bidang kajiannya saja atau subjek kajian. Anda bisa mengganti ya, dengan karya ilustrasi, kemudian karya animasi, kemudian karya lukis atau gambar dan sebagainya, atau digital imaging ya. Baik, secara etimologis sebelum kita masuk ke dalam pengertian karya seni gambar itu sendiri yang secara spesifik yang nantinya kita bahas di dalam beberapa pertemuan yang akan datang ya. Saya ingin mengajak saudara semua untuk lebih mengetahui apa itu definisi dari seni gambar dan karya seni gambar itu yang seperti apa. Kita mencoba untuk mengenali dulu, mencoba untuk mengidentifikasi dulu mana yang dinamakan karya seni gambar, mana yang dinamakan karya ilustrasi, kemudian karya lukis atau karya gambar ya, yang tanpa embel-embel seni di depannya. Secara etimologis atau cabang linguistik ya, ilmu bahasa yang membahas tentang kata, suku kata, asal usul, kemudian diksi ya dari penamaan istilah yang kita sebut dengan nama seni gambar itu. Ada 2 kata ya. Di sini ada kata seni dan ada gambar ya. Tentunya dari 2 kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Dan apabila 2 kata itu disambung menjadi sebuah istilah juga memiliki makna yang lain. Oleh sebab itu, kita mengawali secara etimologis dari 1 kata itu seni.
Seni berasal dari bahasa Sanskerta yang dituliskan atau yang diutarakan oleh Sudarso SP dalam bukunya Trilogi Seni, Penciptaan dan Eksistensinya. Ya. Kata sani ini berarti pemujaan. Kemudian bisa juga bermakna pelayanan atau donasi, ya, permintaan atau mata pencaharian dengan rasa hormat dan juga jujur, ya. Jadi segala aktivitas ini yang disebut dengan istilah sani, ya, menurut bahasa Sanskerta yang disampaikan oleh Sudarso, memiliki arti pemujaan. Jadi aktivitas pemujaan itu bisa disebut sebagai itu sani, ya, pelayanan, donasi, permintaan atau mata pencaharian yang sifatnya itu hormat, suatu penghormatan dan di dalamnya juga ada kejujuran di sana. Itu istilah tersebut disebut dengan bahasa Sanskerta namanya sani. Awal mula terbentuknya diksi ini atau istilah boleh menelisik dari sejarahnya seperti itu. Namun dalam versi yang lain, seni disebut sebagai cilpa. Ya. Istilah cilpa ini terdapat juga di dalam bahasa Sanskerta yang berarti berwarna. Kata sifat atau pewarna yang disebut juga dengan kata benda. Kemudian berkembang menjadi cilpa sastra. Cilpa itu artinya ada warna dan dilekatkan atau dilekatkan dengan si sastra, yang berarti segala macam keyakinan hasil keterampilan tangan yang sifatnya artistik. Ini sudah ada merujuk ke konteks sebuah proses yang disebut sebagai keterampilan, ya. Dan dilakukan oleh aktivitas tangan ini oleh manusia tentunya, ya, yang artistik. Jadi yang artistik ini yang seperti apa, ya? Tentunya ada muatan-muatan khusus kenapa hasil dari proses keterampilan itu sebagai sesuatu yang artistik, ya. Ini merujuk ke kata seni itu sendiri. Sehingga Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa seni adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, konteksnya sudah semakin jelas, ya. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang timbul dari perasaan. Awal mulanya itu dari perasaan dan sifat yang indah. Manusia memiliki perasaan melihat sesuatu benda, sesuatu suasana, sesuatu hal apapun yang dianggapnya indah, ya, hingga menggerakkan jiwa. Ya. Di prosesnya itu timbulnya seni itu dari perasaan yang dipantik oleh sesuatu yang sifatnya itu memiliki keindahan atau sesuatu indah, kemudian menggerakkan jiwa dari manusia itu sendiri atau perasaan manusia, sehingga di dalam hal tersebut terciptalah sebuah aktivitas untuk mencoba berproses kreatif mencipta karya seni. Ya. Sedangkan menurut Plato dan Resu, ini adalah hasil peniruan. Jadi ini hasil ini sudah mau merujuk pada karya itu sendiri, ya. Hasil peniruan dari alam dengan segala seginya. Ya, ini beberapa pendapat yang perlu Anda ketahui. Suatu yang bermakna dari istilah seni itu sendiri dari berbagai perspektif, ya, yang pada intinya bahwa seni itu senantiasa berkaitan dengan perasaan tentunya, ya, selalu menimbulkan atau
mewujudkan sesuatu yang sifatnya indah, dan itu menggerakkan si seniman itu untuk mencipta ya, mencipta hal-hal produk atau benda yang kita sebut sebagai seni atau karya seni ya, lebih tepatnya itu banyak hal ya. Seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater, dan beberapa seni yang lain tentunya ya, sesuai dengan konteks dan sifat. Terlepas dari itu semua, kita mengacu kepada diksi yang kedua, yaitu gambar. Ada seni, gambar. Dan gambar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai gambar sebagai tiruan barang ya, atau benda. Benda di sini yang dimaksud bisa saja objeknya itu adalah orang, saja objeknya itu binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya ya, yang merupakan benda mati ya, yang disebut sebagai objek dalam pengamatan, yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada bidang 2 dimensional, yang lazimnya itu dengan menggunakan kanvas ya, atau kanvas ya. Kadang media yang digunakan itu 2 dimensional tentunya. Lazimnya atau pada umumnya ya dikerjakan dengan media kanvas atau kanvas. Kemudian menggambar ini adalah satu kata kerja ya, yang bukan lagi kata benda atau kata sifat ya, yang merupakan aktivitas menggambar adalah membuat guratan atau arsir ya, arsir yang tentunya alat untuk membuat guratan, alat untuk membuat satu garis tarikan ya, itu di atas sebuah permukaan yang secara grafis menyajikan kemiripan terhadap sesuatu. Alat ini bisa kita identifikasi tentunya bendanya runcing ya, yang bisa melukai atau bisa hasilkan guratan atau bisa meninggalkan jejak kalau itu yang Anda gunakan itu adalah pensil, ballpoint atau ponte misalkan ya, media-media pastel kapur, pastel minyak barangkali ya, itu lazimnya dilakukan untuk proses menggambar atau mencipta ya, proses mencipta karya gambar. Dan pendapat lain yang sejalan dengan hal tersebut, pelukis ya yang cukup populer pada masanya, Affandi, mendefinisikan bahwa menggambar sebagai perwujudan bayangan. Nah, ini lebih lebih luas lagi pemaknaannya ya. Tidak lagi merepresentasikan objek, tapi lebih pada interpretasi. Jadi di sini ada perwujudan bayangan, angan-angan suatu perupa atau penggambar atau seniman gambar itu memiliki bayangan, memiliki angan-angan, ataupun suatu pernyataan perasaan maupun ekspresi dan pikiran yang diinginkan. Dan perwujudan tersebut dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi yang lengkap ya, dan identik dengan garis, yang kemudian warna, tekstur dengan sangat sederhana. Ini sangat mendekati dengan istilah seni gambar itu sendiri ya. Jadi Affandi juga sudah mendefinisikan bahwa menggambar ini tidak lagi secara konvensional hanya merepresentasikan objek, tidak hanya melihat objek-objek yang ada di depan mata kita, kemudian
representasi atau digambar ya atau dipindahkan objek itu di dalam bidang dua-dimensional kertas dengan alat-alat kering atau media kering ya. Tapi istilah menggambar yang disampaikan oleh Afandi ini sudah interpretasi sifatnya ya, berupa tafsiran ya, bayangan, angan-angan ataupun pernyataan, perasaan pada saat si seniman itu merasakan apa ya, kegelisahan, kemudian kekhawatiran, kebahagiaan, kemudian pada intinya ada muatan ekspresi yang sifatnya personal dirasakan oleh seniman yang atau pelaku dalam proses berkarya menggambar ini ya. Dan di dalam hal ini Afandi juga mengistilahkan atau mendefinisikan bahwa fantasi-fantasi tersebut, tiruan objek tersebut diwujudkan atau dimanifestasikan dengan garis bidang. Di sini juga ada warna ya, barangkali warna itu juga dilakukan secara ini ya, apa namanya, dikuaskan begitu ya. Jadi sangat rancu istilah ini dengan pengertian dari seni lukis yang konvensional, yaitu menggulirkan kuas ya atau membubuhkan cat ya. Jadi ini sangat blended sekali ya. Sehingga tapi di sini ada konteks tekstur dan dengan sangat sederhana. Jadi tidak serta-merta dengan konsep secara khusus ya, seperti kita melukis ya, pemahaman kita tentang karya seni kan sangat kompleks sekali ya, ada ilusi, ada warna, ada gelap terang, ada karakteristik, ada stilasi dan sebagainya. Ini sangat sederhana yang dimaksud oleh Pak Afandi ini dalam mendefinisikan kegiatan menggambar itu sendiri. Jadi di dalam mata kuliah kajian seni gambar, saya ingin saudara tahu dari secara konvensional pengertian gambar itu apa, tapi itu tidak baku begitu ya. Ketika kita memiliki pemahaman yang luas, bisa saja pengertian dari gambar seperti yang didefinisikan oleh Pak Afandi itu juga bisa tidak hanya representasi tapi juga menginterpretasi. Oke, kemudian seni gambar itu sendiri ya, karena dua hal atau dua suku kata yang sudah digabung menjadi satu gambar ya, sehingga jika kita serap dari beberapa pengertian tentang seni, pengertian tentang gambar atau aktivitas menggambar, kita rumuskan atau kita batasi bahwa di dalam mata kuliah kajian seni gambar, pengertian dari seni gambar adalah hasil atau proses kreatif yang dikerjakan oleh seorang perupa gambar ya. Ini saya sebut sebagai perupa gambar yang secara spesifik pelaku yang melakukan aktivitas kreatif yaitu menggambar ini sebagai upaya dalam rangka mewujudkan secara visual ya. Visualnya tentunya karya gambar itu sendiri, mengekspresikan yang pertama ya, ada muatan-muatan ekspresi, merepresentasikan ya, menghadirkan kembali objek ya, kemudian memanifestasikan ya, saja ini wujud atau perspektif dari si seniman ya, serta gagasan dari benda-benda hasil pengamatan dan juga pengalaman empirik ya. Di benda-benda itu yang pernah Anda
lihat atau pernah si perupa gambar ini memiliki ingatan atau memori tentang benda-benda itu, benda-benda itu menjadi energi positifnya untuk dimaknai menjadi satu idiom visual yang muncul pada karya gambarnya. Barangkali benda-benda itu juga merupakan pengalaman empirik dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jadi emosi maupun imajinasi dalam suatu wujud visual yang memiliki nilai keindahan, karena di sini ada konteksnya itu seni ya, tentunya berkaitan dengan value, berkaitan dengan nilai keindahan dari suatu karya. Kemudian berbicara tentang teknis dengan menggunakan goresan, tekniknya ya, garis ya, kemudian warna ya, warna itu bisa dihasilkan dari media-media kering, barangkali juga ditunjang dengan media basah ya. Kita sudah keluar konteks, dan lagi karya lukis yang patennya itu adalah menggulirkan kuas, tapi di dalam gambar ini nanti kita berbicara juga tentang unsur ya, unsur dari seni gambar. Warna pada suatu bidang yang lazimnya bidang dua dimensional seperti kertas atau kain kanvas ya. Jadi pengertian dari seni gambar, mata kuliah kajian seni gambar ini saya batasi ruang lingkupnya pada hasil proses kreatif yang dikerjakan oleh seseorang berupa sebagai upaya dalam rangka mewujudkan secara visual, serta mengkomunikasikan pikiran, ide, gagasan dari benda-benda pengamatan dan pengalaman empirik menjadi emosi, diubah emosi maupun imajinasi ke dalam suatu wujud visual yang memiliki nilai keindahan dengan menggunakan goresan, garis, warna pada suatu bidang yang lazimnya pada bidang dua dimensional yaitu maupun. Jadi ruang lingkup materi dari kajian seni gambar ini adalah seputar ini ya, seputar yang kita kaji, yaitu kenapa muncul value di dalam karya seni gambar ya. Nanti kita bisa lihat apa sih sebetulnya pikiran, apa sih sebetulnya ide, gagasan ya dari benda-benda yang muncul pada karya seni gambar tersebut ya. Nanti kita telisik ya dari karya seni gambar yang sudah dibuat oleh seniman-seniman ya yang expert dalam bidang seni gambar sendiri. Kemudian apalagi yang perlu dikaji yaitu tekniknya ya. Tekniknya itu menggunakan goresan goresan silang, goresan arsir, goresan arsir silang, arsir lengkung, arsir saling bertabrakan ya dalam rangka untuk membuat citra gelap dan citra terang gitu ya. Atau wujud dari bentuk-bentuk yang muncul atau metafisik ya, atau biasanya di dalam karya seni gambar itu kita sesuai dengan konteksnya ya, itu ada emosi dan juga imajinasi. Jadi sangat bebas hanya merepresentasikan objek, memindahkan dari benda yang ada di depan mata kita, kemudian direpresentasikan menjadi wujud gambar ya. Tapi di dalamnya ada unsur memanifestasikan, sehingga karya seni gambar, karya yang bisa disebut oleh seseorang menjadi sebuah karya seni gambar itu harus memiliki unsur-unsur tertentu ya, harus memiliki unsur-unsur tertentu, harus memiliki prinsip tertentu. Jadi ini merupakan rumusan yang ke depan kita akan senantiasa bawa dalam satu semester.
ya, untuk mengkaji lebih dalam, lebih luas terkait dengan idiom-idiom, terkait dengan metafor-metafor, simbol, makna, dan juga pesan moral yang muncul yang dihadirkan pada sebuah karya seni gambar ya. Baik, sampai sejauh ini mungkin ada pertanyaan terkait dengan pemahaman diksi secara etimologis, kajian dari gambar, seni, kemudian seni gambar. Jadi silakan. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Paham ya di sini ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Jadi nanti diminta untuk membedakan antara gambar dan seni gambar itu harus bisa memahami ya secara kontekstual dan juga tekstual. Oke, selanjutnya saya ajak saudara untuk mengetahui tentang sejarah gambar itu sendiri ya, dan juga seni gambar. Ya, di sini saya mata kuliah ini senantiasa membawa diksi dari gambar dan juga seni gambar ya, karena ini sangat erat hubungannya dan sangat sangat kompleks untuk kita bedakan ya. Misi kita itu adalah mengetahui, mengidentifikasi dari seni gambar itu sendiri, wujudnya seperti apa, kemudian makna-makna simbolik apa yang ada di dalamnya untuk bisa kita teliti ya, untuk kita bisa analisis. Jadi nanti harapan kami saudara juga melalui mata kuliah ini kedepannya juga bisa mengembangkan penelitian-penelitian dalam bidang kajian seni gambar ya, seperti yang Anda lihat di sini ya. Ini adalah peneliti atau barangkali juga secara bidang seni maupun teolog ya, di bidangnya mencari data terkait dengan gambar ya. Ya, sejarah gambar telah berkembang sejak zaman prasejarah ya. Yang adalah sebuah temuan ya, yang menunjukkan atau membuktikan bahwa kehadiran karya gambar ini lepas dari seni gambar menjadi bukti adanya peristiwa penting ya, dan perkembangan ide-ide dalam sejarah pangan produksi. Nenek moyang purba zaman prasejarah itu dalam rangka menuliskan jejak peradabannya ya, untuk menunjukkan eksistensinya juga ya, bahwa saya ada di sini, saya pernah tinggal di sini, itu meninggalkan jejaknya, salah satunya itu dengan wujud gambar seperti yang Anda lihat ini. Gambar di dinding bebatuan Gua Batu Altamira yang ada di Spanyol ya, yang meneliti yang berbentuk hewan bison bisa digunakan sebagai contoh bahwa orang dahulu telah membuat gambar atau telah mengenal gambar sebelumnya. Jadi peradaban yang memunculkan atau mewujudkan, memanifestasikan gambar ini sudah ada sejak zaman prasejarah ya. Sejak ditemukannya jejak atau karya gambar ya yang dibuat di Gua Bebatuan Altamira. Ini adalah bukti bahwa gambar itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Kemudian maksud dan tujuan dibuatnya gambar tersebut
adalah untuk meminta kepada Tuhan. Awalnya ya di masa prasejarah orang membuat gambar itu untuk meminta atau wujud visual dari doa, dari manusia-manusia yang pada masa prasejarah itu ya, agar membantu mereka pada saat kegiatannya ya, memancing, berburu, meramu ya, itu agar dapat mendapatkan hasil yang diinginkan, yakni ikan maupun perburuannya. Jadi bisa ditelaah bahwa hewan-hewan ya, kemudian ikan dan sebagainya itu yang digambar itu merupakan wujud visual dari doa sebetulnya. Gambar-gambar yang ada pada doa itu sendiri. Mengukir atau menggurat atau menorehkan, atau tentunya ini dengan menggunakan benda-benda tajam. Atau menorehkan ya benda tajam pada dinding gua. Bisa menggunakan tombak, pisau, kapak mungkin ya, untuk membuat jejak melukai batuan dinding itu sehingga membentuk citra gambar. Kemudian untuk pewarnaannya, karena ada beberapa gambar yang ditemukan itu memiliki warna ya, memiliki pewarnaan secara sederhana ya, masih menggunakan warna-warna yang sifatnya alami. Seperti warna merah itu dengan darah, tentunya bukan darahnya sendiri ya, tapi darah hewan buruan itu dijadikan media warnanya. Kemudian untuk warna-warna hijau bisa didapatkan dari daun atau sayuran ya. Kemudian pada zaman tersebut manusia purba hidup secara nomaden dan gambar dikerjakan secara naturalistik. Nah, ini sudah mengenal corak di sini ya. Manusia purba dalam mewujudkan gambarnya itu bercorak naturalistik atau merepresentasikan dari sesuatu yang dijumpainya di alam. Binatang bison warnanya apa ya, hitam gitu ya, diwujudkan ya secara real atau secara visual wujud gambar ini ya dengan gambar yang banyak merujuk pada corak yang naturalistik, apa adanya, natural. Sangat sederhana ya, pewarnaannya memang pada zaman dahulu, tapi peradaban untuk manusia purba dalam membuat gambar menemukan warna ini sama-sama ya, disinyalir adalah merupakan peninggalan yang membuktikan bahwa manusia-manusia itu pernah tinggal di ya, itu iya ketika dia sudah berada di gua selama beberapa hari mungkin ya, beberapa bulan hidup berburu dan meramu di sana sampai waktu yang dia tentukan, kemudian dia nomaden, kehidupannya berpindah ke di sana juga dia menghasilkan jejak baru ya, dengan membuat gambar-gambar yang baru. Dan begitu pola pikir dari manusia zaman prasejarah itu senantiasa berkembang. Dan manusia itu merupakan
yang proses beradaptasi itu sangat pandai, sangat pintar, ya, sangat cepat untuk beradaptasi. Seperti Anda saat ini ya, Asia adaptasi dengan kehidupan new normal itu awalnya mungkin sulit ya, tapi lama-lama juga terbiasa ya, seperti apa yang kita lakukan saat ini, pembelajaran yang dulunya secara luring tidak bisa dilaksanakan secara luring, ya laksanakan secara daring. Ini hal yang baru lagi, lama-lama juga menjadi hal yang mudah kita adaptasikan ya, tepat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sejarah gambar berkembang ya, perkembangan gambar itu ya. Orang-orang Mesir kuno mempercayai bahwa orang yang telah mati tidak berhenti pada kehidupan di dunia saja. Jadi seperti agama-agama ya yang menganggap bahwa reinkarnasi itu ya, melainkan ada kelanjutan kehidupannya lagi. Sehingga oleh sebab itu lukisan-lukisan yang ada di dalam yang ada adalah gambar seseorang segala aspek di luar kehidupannya. Gambar-gambar tersebut dapat kita temukan pada mural dan papirus. Ini semacam tembok ya, zaman Mesir. Ini adalah satu contoh gambar yang saya temukan ya, zaman Mesir kuno, melukiskan tentang Parau ya. Wujudnya itu di tembok ya. Tembok di peradaban Mesir kuno. Kemudian gambar juga banyak ditemukan di Yunani ya, sesuai dengan perkembangannya, di Romawi juga ya. India